Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya hari ini pada pelajaran sains tentang gametogenesis. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang alat-alat reproduksi dan pembelahan sel. Adakah yang masih ingat? Ada berapa macam pembelahan sel? Ada dua macam, yaitu pembelahan secara langsung atau amitosis yang terjadi pada organisme uniseluler dan pembelahan tak langsung yang terjadi pada organisme multiseluler. Pada pembelahan secara tak langsung ada yang disebut dengan pembelahan mitosis dan ada yang disebut dengan pembelahan meiosis. Pada pertemuan kali ini judul kita adalah gametogenesis. Gamet itu artinya sel kelamin. Gametogenesis bisa diartikan dengan pembentukan sel kelamin. Pembentukan sel kelamin dibagi atas dua, ada sel kelamin jantan atau spermatogenesis dan pembentukan sel kelamin betina atau oogenesis. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang gametogenesis, saya ingin mengingatkan kembali surah Al-Quran yang berhubungan dengan asal mula terciptanya manusia, yaitu yang berhubungan dengan benih manusia, yaitu surat Al-Waqiah ayat 58 yang menyatakan afara'aitum ma tumnun, artinya, maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Ayat ini memotivasi kita untuk kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Baiklah, mari kita lanjut materi kita hari ini tentang gametogenesis, tentang proses pembentukan gamet, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Pada proses pembentukan gamet jantan atau sperma itu disebut dengan spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan. Perhatikan gambar atau skema spermatogenesis pada PowerPoint berikut. Pada proses pembentukan sel kelamin jantan itu terjadi pada testis, tepatnya di bagian tubulus seminiferus, ya, di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Masih ingat ada berapa pasang testis seorang pria? Ada satu pasang atau dua buah. Pada proses itu diawali dengan pembelahan secara mitosis dari spermatogonium yang bersifat diploid. Jadi spermatogonium itu membelah secara mitosis, akan menjadi spermatosit primer masih bersifat diploid atau 2N, dan akan membelah lagi secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Spermatosit sekunder itu akan membelah secara meiosis 2. Masih ingat bahwa pembelahan sel kelamin itu terjadi 2 tahap. Apa kemarin? Saya singkat apa? Pro, meta, ana, telo. Pada pembelahan sel kelamin, pembelahan meiosis terjadi dengan 2 tahap. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, kemudian dilanjutkan telofase 1. Berikut membelah lagi menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi pembelahan sel kelamin itu terjadi 2 tahap. 2 tahap pembelahan. Pada pembelahan spermatosit sekunder yang bersifat haploid, dia akan membelah secara meiosis 2 menghasilkan 2 spermatid yang bersifat haploid. Kemudian sel spermatid mengalami diferensiasi atau pengurangan menjadi spermatozoa atau sperma yang bersifat haploid. Spermatozoa itu sama dengan
sperma ya, bersifat haploid. Perhatikan gambar skemanya. Berikutnya pembentukan kelamin betina atau ovum. Pembentukan ovum itu terjadi di ovarium. Perhatikan gambar skemanya. Diawali juga dengan ada namanya oogonium. Dia akan juga membelah secara mitosis yang bersifat diploid, menghasilkan oosit primer masih bersifat diploid, kemudian membelah lagi secara meiosis menjadi oosit sekunder yang bersifat haploid dan menghasilkan juga polosit atau disebut juga dengan badan polar. Oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis kedua menjadi ootit dan satu polosit. Sedangkan polosit akan membelah menjadi dua polosit lagi. Jadi masing-masing menghasilkan polosit. Ootit berikutnya akan mengalami diferensiasi atau pengurangan menjadi satu ovum dan 3 polosit atau 3 polar body. Nah, jadi hasil akhir dari proses oogonesis itu adalah hanya 1 ovum dan 3 polosit atau 3 polar body. Dari keterangan hari ini, saya ingin nanti Anda bisa jawab di grup WA ya, grup kita. Coba sebutkan apa perbedaan oosit dan ootit. Apakah perbedaan oosit dan ootit? Yang kedua, apakah perbedaan oosit primer dan oosit sekunder? Saya ulang kuisnya. Apakah perbedaan oosit dan ootit? Yang kedua, apakah perbedaan oosit primer dan oosit sekunder? Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan kembali bertemu nanti di ruang WA kita. Silahkan kita berinteraksi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.